Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 27 Januari 2021. Bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak di situ ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menabur sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil kali ini menceritakan Yesus yang mengajar orang banyak di Danau Galilea. Yesus mengajar dengan perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan itu sudah dijelaskan oleh Yesus bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan belum sempat tumbuh, tetapi sudah dimakan oleh burung dan habis. Benih yang jatuh di tanah berbatu dapat tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, sehingga ketika matahari terbit menjadi layu karena tidak berakar. Benih yang jatuh di semak berduri juga dapat tumbuh, tetapi karena semak duri tumbuh lebih besar, sehingga benih itu terhimpit dan mati. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik tumbuh dengan subur sehingga dapat berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dari penjelasan Yesus itu, kita tahu bahwa benih hanya dapat bertumbuh dan berbuah jika jatuh di tanah yang baik. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menjadi tanah yang baik untuk sabda Tuhan bertumbuh dan berbuah? Jika belum, mari kita cari apa penyebabnya dan memperbaikinya. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita dapat menjadi tanah yang baik untuk bertumbuh dan berbuahnya sabda Tuhan yang kita terima. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengajaran-Mu kepada kami. Semoga kami dapat menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima sabda-Mu. Dengan demikian, sabda-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan harian kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.